Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce, kenapa kamu tidak pernah menjaga dirimu sendiri? Sebuah suara gemetar mengeluh di samping telinganya. Sesaat, suara sedih datang dari jauh melampaui langit. Ya, milikku, Jasmine. Bagaikan tersambar petir, Yunce duduk tegak. Rasa sakit di tubuhnya melonjak seperti gelombang dahsyat, tetapi dia mengabaikannya. Tatapannya rumit dan melihat sekeliling. Jasmine, itu suara Jasmine. Jasmine, kamu di mana? Kamu ada di mana sekarang? Pintu terbuka dan bayangan putih salju muncul di depannya secara misterius. Yunce, kamu sudah bangun. Tuan Istana Bingyun, nafas Yunce berantakan dan agak bingung. Aku mendengar suaranya, apakah dia datang? Dia pasti datang. Melihat Yunce, Mu Bingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan dengan lembut menjawab, kamu baru saja bangun, itu mungkin hanya mimpi. Hatinya perlahan menjadi tenang, ingatannya yang kabur perlahan mulai kembali padanya. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bagaimana dia mengalahkan Luo Changsheng pada akhirnya masih kabur baginya. Apakah itu hanya mimpi? Ya, itu hanya mimpi. Menarik napas dalam-dalam, Yunce menenangkan dirinya dan mulai mengamati kondisi tubuhnya. Dia buru-buru bertanya, Tuan Istana Bingyun, sudah berapa lama saya tertidur? Jangan khawatir, ini baru 2 hari. Kamu masih punya 10 jam lagi sampai pertarungan berikutnya dengan Luo Changsheng, Mu Bingyun menghiburnya. Sepertinya aku harus membuang mutiara roda waktu lagi. Yunce menenangkan dirinya. Setelah memeriksa dirinya sendiri sekarang, dia menemukan bahwa semua meridiannya telah sembuh dan bergabung kembali. Cedera internal dan eksternalnya telah stabil dan dia telah memulihkan sekitar setengah vitalitas dan energinya. Terlepas dari kekuatan pemulihannya yang luar biasa, karena sifat parah dari cedera yang dideritanya, sebenarnya mustahil baginya untuk melakukan pemulihan secepat itu dalam jangka waktu sesingkat ini. Tidak, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya, yang menyembuhkanmu adalah setetes air ilahi dari awal mutlak. Air ilahi dari awal yang mutlak. Apa itu? Yunce bertanya, tertegun. Air ilahi dari permulaan absolut adalah air ilahi yang telah disentuh oleh energi primordial. Catatan menyebutnya sebagai air asal. Saat ini ia hanya ada di alam dewa awal mutlak, Mu Bingyun menjelaskan dengan sabar. Jantung Yunce melonjak. Dia sangat jelas bahwa apapun yang mengandung kata primordial berada pada tingkat tertinggi yang ditawarkan Primal Chaos, bahkan dapat digambarkan sebagai yang tertinggi di antara semua harta ilahi. Karena disebut sebagai air suci, dan hanya ada di alam dewa, menurutku ini pasti sangat langka. Ya, ini sangat jarang. Mu Bingyun melanjutkan, alam dewa awal mutlak dipenuhi dengan binatang buas purba, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Air ilahi dari permulaan absolut memiliki daya tarik yang sangat kaya terhadap binatang-binatang tersebut berkat energi spiritualnya. Oleh karena itu, dimanapun air ilahi dari permulaan absolut dapat ditemukan, di sana akan terdapat binatang-binatang purba. Bahkan jika seorang guru ilahi ingin memilikinya, mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Setelah perubahan Primal Chaos, aura primordial God Realm of Absolute Beginning juga menjadi keruh sementara jumlah Divine Water of Absolute Beginning berkurang. Beberapa guru ilahi yang kuat mencoba memasuki alam dewa awal mutlak ratusan kali dan masih tidak menemukan setengah tetes pun setelah membuang ribuan tahun. Tidak peduli seberapa parah lukanya, tulang dan meridiannya hancur, bahkan jika organ dalam terkoyak, selama masih ada satu nafas tersisa di dalam dirimu, hanya satu tetes air ilahi dari permulaan mutlak sudah cukup untuk membantumu pulih sepenuhnya, dalam waktu singkat. Ia bahkan dapat memulihkan esensi darah yang hilang sepenuhnya. Jika digunakan sebagai tonik,
dapat membuat tubuh seseorang menjadi seperti baja halus dan menyebabkan jiwa seseorang menjadi setebal benteng yang tidak dapat ditembus. Saat bertarung dengan Luo Changsheng, kamu pasti merasakan fisiknya yang luar biasa. Itu karena tubuhnya telah mengalami tempur dengan air ilahi dari awal mutlak, dan volumenya juga harus sangat besar. Kata-kata Mu Bingyun menyebabkan Yunce membeku. Alam Song salju kita sebenarnya memiliki. Tidak, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Tuanmu memang menemukan setetes air ilahi dari permulaan mutlak bertahun-tahun yang lalu dan telah menggunakannya untuk meredam jiwanya. Tetesan air ilahi dari awal mutlak yang digunakan untuk menyembuhkanmu diberikan oleh orang lain. Siapa? Yunce bertanya, merasa situasinya sulit dipercaya. Alam cahaya mengkilap. Yunce terkejut, tatapannya sedikit bertentangan. Kamu harusnya bisa menebak siapa. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa atau mau. Mu Bingyun menatapnya, mungkin benda itu ada padanya selama ini atau mungkin dia mencurinya dari Glaze Light. Dia meminta Pangeran ke-99 untuk mengirimkannya secara diam-diam. Sehubungan dengan air ilahi dari awal mutlak, tidak butuh waktu lama bagi Raja Alam Cahaya berkilau untuk menyadari, pada saat itu dia mungkin akan marah, lupakan saja. Cederamu belum pulih sepenuhnya, sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal seperti itu. Yunce menekankan tangannya ke dahinya, emosinya kacau balau. Gadis kecil itu, apakah dia benar-benar serius? Itu adalah air ilahi dari awal yang mutlak. Aku tidak mungkin mengambil apapun sebagai imbalan atas bantuan sebesar ini, apakah aku benar-benar harus menggunakan tubuhku sebagai kompensasi? Terlebih lagi, berdasarkan kekuatan pemulihanku, selama aku memasukkan diriku ke dalam mutiara roda waktu, aku akan dapat pulih sepenuhnya dengan sendirinya. Mu Bingyun kemudian meletakkan dua mutiara roda waktu di depan Yunce. Ini adalah dua mutiara tambahan yang disediakan oleh alam surga abadi. Masih ada 20 jam tersisa di dalamnya, itu seharusnya cukup bagimu untuk pulih sepenuhnya. Yunce mengabaikan semua pikiran yang tidak perlu dan setiap keraguan yang dia miliki, memberikan ekspresi tekad yang kuat saat dia menerima kedua mutiara itu. Mu Bingyun masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Yunce tetapi menahannya. Dia diam-diam pergi, membiarkan Yunce pulih melalui meditasi. Segera, dia merasakan Yunce mengaktifkan mutiara roda waktu. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan ruang terisolasi di sekitar tempat tinggal, melindungi Yunce dari kemungkinan gangguan eksternal. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan melirik ke samping dengan lembut sambil berkata, "Kakak, aku tahu kamu sudah datang." Saat suaranya perlahan menghilang ke udara, terjadi distorsi spasial. Seperti riak halus di udara, sesosok tubuh berwarna biru muda melangkah masuk. Wataknya sedingin es, seperti sosok batu giok, namun tetap luar biasa cantik. Nya yang tinggi sepertinya ingin pecah saat pakaiannya yang bersalju berkibar tertiup angin, sangat dingin dan indah. Itu memang Mu Suanyin. Melihat Mu Suanyin, Mu Bingyun merasakan hatinya rileks. Rasa aman muncul dalam dirinya, "Kakak, kamu memang masih mengkhawatirkan luka-lukanya dan datang sendiri." "Tidak," Mu Suanyin sebenarnya menggelengkan kepalanya. Kekuatan pemulihan Yunce jauh melebihi imajinasimu. Tidak peduli seberapa berat penyakitnya, selama dia punya waktu yang cukup, dia akan sembuh total. Saya hanya khawatir mungkin ada kecelakaan lain yang terjadi. Mu Bingyun terdiam. Karena dia baik-baik saja dan tidak ada yang perlu kukhawatirkan, kurasa aku tidak perlu tinggal. Mu Suanyin berbalik untuk pergi. Kamu berangkat sekarang. Mu Bingyun memandang dengan heran. Aku masuk dengan paksa, jika aku tinggal terlalu lama, alam surga abadi akan bisa merasakannya. Mu Suanyin melanjutkan, tidak perlu memberitahu Yunce bahwa aku datang. Karena sudah begini, aku akan membiarkan dia bersikap keras kepala untuk yang terakhir kalinya.
Saya akan menangani dampak atau konsekuensi apapun. Tapi setelah ini, jika dia masih tidak mendengarkan, aku pasti akan mematahkan kedua kakinya. Ada kemarahan dingin dalam suaranya. Setelah dia selesai berbicara, dia melayang ke udara, siap untuk pergi. Kak, namun Mu Bingyun memanggil dengan keras untuk menghentikannya. Dia mencoba mengangkat tangannya yang seputih salju, tapi tangannya tetap di tempatnya, tidak mengeluarkan sound butterfly blade. Ya, Mu Suanyin berbalik. Mu Bingyun dengan lembut menutup tinjunya dan mengembalikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Tidak ada, ini adalah alam surga abadi. Kakak perempuan harus sangat berhati-hati. Adapun Yunce, kamu tidak perlu khawatir tentang dia, aku akan menjaganya. Alis Mu Suanyin dengan ringan menempel satu sama lain, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia perlahan-lahan naik ke udara dan menghilang ketika riak spasial menyebar sekali lagi. Mampu datang dan pergi dengan bebas tanpa terdeteksi di alam surga abadi bukanlah kejadian biasa. Faktanya, orang dapat menghitung dengan jari jumlah orang yang dapat melakukan hal ini. Tidak lama setelah Mu Suanyin pergi, sosok kemerahan di awan jauh melintas di dekatnya. Saat ini, seluruh alam surga abadi, bahkan seluruh wilayah ilahi timur, dipenuhi dengan suasana yang aneh. Itu karena hari ini adalah pertempuran dewa yang diberikan yang terakhir. Pertempuran pertama Yunce dan Luo Changsheng mengirimkan gelombang gempa ke seluruh wilayah ilahi timur. Tidak hanya hati para praktisi muda yang tergerak tetapi juga generasi tua yang tergerak. Yunce meraih kemenangan dalam pertarungan pertama mereka tetapi hari ini adalah pertarungan kedua dan tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Pertarungan pertama berlangsung brutal dan berlarut-larut. Kedua belah pihak menggunakan segala kemampuan yang mereka miliki dan dapat dikatakan bahwa keberuntungan adalah faktor penentu pertempuran itu. Dengan kesimpulan seperti itu pertarungan kedua pasti akan jauh lebih seru dan cemerlang dibandingkan pertarungan pertama. Mungkin ini lebih brutal dari pertempuran pertama. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan terakhir. Di luar alam surga abadi, pusat perjudian yang terkait dengan pertempuran dewa yang diberikan semuanya ditutup. Mungkin karena berbagai dunia bintang terlalu fokus menonton pertempuran ini, mereka tidak berminat untuk berjudi, atau mungkin mereka merasa bahwa, sebagai rekan praktisi, akan menghujat dua dunia yang mengguncang anak dewa jika mereka melakukannya, untuk bertaruh pada pertandingan mereka. Hasil hari ini sulit diprediksi, tapi secara pribadi saya ingin melihat Yunce menang. Sui Yingyue menghela nafas, deretan orang mengikuti di belakang Sui Qianheng, terbang menuju area panggung dewa yang diberikan. Kami tidak yakin. Sui Qianheng mendengus pelan, keduanya menderita luka yang sama parahnya tetapi di belakang Luo Changsheng ada alam Holy Eves jadi dia secara alami akan baik-baik saja. Sedangkan untuk anak laki-laki Yunce, apakah dia bisa pulih sepenuhnya masih belum diketahui. Sui Yingyue mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah Sui Meiyin yang sekarang tersenyum. Dia bertanya padanya dengan curiga, Meiyin, Yunce terluka parah hari itu dan kamu sangat khawatir sepanjang hari, mengapa kamu baik-baik saja sekarang? Tubuh Sui Yinghen menegang, lehernya terasa kaku. Dia diam-diam mundur selangkah. Tentu saja aku tidak khawatir. Sui Meiyin terkikik. Kakakku Yunce sangat kuat. Bagaimana bisa luka-luka itu menjadi ancaman baginya? Sui Yingyue terdiam. Apa kakak Yunce? Kamu sudah mengatakan itu berkali-kali, kamu tidak boleh mengulanginya sekali lagi, sela Sui Qianheng. Baiklah ayah. Sui Meiyin cemberut dan menjulurkan lidahnya. Sesampainya di Confederate God Stage, Sui Qianheng menyapu sekeliling area itu dengan sekilas. Oh. Sepertinya dia sudah pulih sepenuhnya. Ketika Sui Qianheng pertama kali tiba, dia segera mengarahkan pandangannya pada Yunce yang sedang duduk di area paling menonjol di mana Snow Song Realm duduk. Yunce adalah gambaran yang tenang,
mata dan semangatnya cemerlang dan auranya stabil, tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Sui Qianheng bergumam, karena dia sudah pulih sepenuhnya, kurasa kita punya pertunjukan lain untuk ditonton hari ini. Dia melihat ke arah kanan dan menyadari bahwa Luo Changsheng belum tiba. Beberapa tatapan juga terus melihat ke arah timur, menunggu karakter utama lainnya hari itu muncul. Yunce, dalam pertarungan berulang hari ini dengan Luo Changsheng, menurutmu apa peluangmu untuk menang? Mu Bingyun bertanya dengan lembut. Tatapan Yunce terfokus dan dengan serius menjawab, dalam pertarungan pertama, aku benar-benar meremehkan kehebatan Luo Changsheng dan dengan demikian sedikit menahan diri. Saat melawan Luo Changsheng kali ini, proses berpikir dan taktikku harus benar-benar jelas. Saat ini kemampuanku untuk pulih lebih cepat dari sebelumnya dan aku menjadi lebih akrab dengan kemampuanku untuk menggabungkan api Golden Crow dan Phoenix. Jadi dalam pertarungan ini, saya yakin peluang saya untuk menang sedikit lebih baik daripada Luo Changsheng. Karena aku sudah mengalahkannya sekali, aku pasti bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya. Yunce tidak terdengar seperti sedang menggertak dan sepertinya dia benar-benar yakin pada dirinya sendiri. Mu Bingyun menganggukkan kepalanya, bagus sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke timur. Luo Changsheng telah tiba, oh. Alis Mu Bingyun berkedut keras saat dia mengungkapkan kebingungannya. Tatapannya kemudian berubah serius dan keterkejutan terlihat jelas di matanya. Bukan hanya Mu Bingyun, tapi Mu Huanzi, Huo Ruli, dan beberapa orang lainnya semuanya tampak terkejut dan terkejut, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat mustahil. Tuan Istana Bingyun, apa yang terjadi? Yunce mengerutkan kening dan bertanya. Mu Bingyun terus melihat ke arah timur, suara dan sikapnya berubah menjadi lebih gelisah. Apakah ini aura Luo Changsheng? 3 orang muncul berdampingan di langit jauh di atas mereka. Meskipun jarak mereka masih sangat jauh, para tokoh dikdaya yang berkumpul dengan terkejut menyadari bahwa kelompok ini terdiri dari 3 anggota inti alam Ifes Suci, Luo Shangchen, Luo Guxi, dan Luo Changsheng. Meski waktu duel semakin dekat, ketiga orang itu terbang dengan santai. Terlebih lagi, mereka tidak terlihat gugup sedikit pun. Bahkan, mereka tampak begitu santai sehingga seolah-olah datang sebagai penonton, bukan peserta. Namun kemunculan mereka segera menyebabkan keheningan aneh yang menyelimuti panggung dewa yang diberikan. Ekspresi wajah para penguasa ilahi dan guru ilahi yang kuat itu dengan cepat berubah dan semua raja ilahi yang hadir terlihat sangat terkejut di wajah mereka. Ada apa dengan aura Luo Changsheng? Perubahan suasana hati yang aneh dan kata-kata gumaman Mu Bingyun menyebabkan kegelisahan yang luar biasa muncul di hati Yunce. Raja ilahi. Dari seberang mereka, suara Huo Ruli terdengar di udara. Itu hanya 2 kata sederhana, tapi kata-kata itu sangat berat dan itu benar-benar membuat para murid lagu salju dan dewa api yang berkumpul menjadi pingsan, seolah-olah mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Raja ilahi, apa maksudnya itu? Huo Poyun tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraih lengan Huo Ruli. Tuan, Anda tidak bisa bermaksud seperti itu, Luo Changsheng. Semuanya mengarah pada kesimpulan yang mengerikan ini, tapi Huo Poyun mendapati dirinya tidak dapat mempercayai atau menerima ini. Kekuatan mendalam Luo Changsheng sudah berada di alam Raja Ilahi. Huo Ruli dengan lembut menutup matanya saat dia mengucapkan kenyataan kejam yang tak tertahankan itu. Kata-kata ini tiba-tiba meledak seperti sambaran petir di telinga semua murid muda yang hadir. Sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan alam Raja Ilahi? Jika seseorang memvisualisasikan jarak antara alam kesengsaraan ilahi dan alam roh ilahi sebagai sebuah jurang yang sangat besar, maka jarak antara alam roh ilahi dan alam Raja Ilahi dapat digambarkan sebagai sebuah kesenjangan yang benar-benar tak tertandingi. Itu bukan hanya kesenjangan yang tidak dapat diatasi dalam hal ranah,
tapi juga kesenjangan yang tidak dapat diatasi dalam hal kekuasaan dan status. Begitu seseorang melangkah ke dunia ini, itu berarti dia telah naik ke tingkat yang sama sekali berbeda dan melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Selama jutaan tahun sejarah seluruh alam para dewa, jumlah orang jenius lebih banyak daripada bintang di langit. Mayoritas jenius ini mampu mencapai alam roh ilahi dalam beberapa dekade singkat. Namun sebagian besar jenius ini juga tetap terjebak di puncak alam roh ilahi untuk jangka waktu yang lama. Beberapa dari mereka tetap terjebak di sana selama beberapa ratus tahun, beberapa selama beberapa ribu tahun, bahkan ada yang terjebak di sana selama lebih dari 10.000 tahun, dan pada akhirnya beberapa dari mereka tidak pernah mampu menembus kemacetan itu sepanjang hidup mereka. Jika bahkan orang jenius pun direduksi menjadi seperti itu, maka apalagi yang perlu dikatakan tentang praktisi biasa. Saat ini, di antara generasi muda di seluruh wilayah ilahi timur, ada 4 orang berusia di bawah 60 tahun yang telah mencapai alam roh ilahi tingkat 10. Namun tak seorang pun akan merasa aneh jika tak satu pun dari keempatnya berhasil menjadi raja ilahi setelah 60 tahun berlalu. Alam roh ilahi dianggap sebagai alam tertinggi bagi generasi muda. Namun begitu seseorang menjadi raja ilahi, mereka akan dianggap telah memasuki alam yang kuat dalam alam para dewa. Di antara alam bintang rendahan, Raja Ilahi dapat menjadi penguasa seluruh alam dan semua makhluk hidup di alam tersebut harus menundukkan kepala mereka kepada penguasa tersebut. Di antara dunia bintang tengah, Raja Ilahi masih dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Dan bahkan di alam bintang atas yang paling agung sekalipun, mereka masih cukup kuat untuk menjadi penguasa suatu wilayah. Dua kata Raja Ilahi pada dasarnya menyiratkan bahwa orang ini memiliki kualifikasi untuk menjadi raja di alam dewa. Dan jika seseorang setingkat Raja Ilahi muncul di antara generasi muda, itu akan menjadi keajaiban yang bahkan akan mengejutkan surga. Namun, keajaiban ini, pada waktu dan tempat ini, muncul di depan mata mereka, menyerang mata dan kondisi mental semua orang yang hadir dengan ganas. Alam Raja Ilahi, ini. Raja Ilahi berusia 30 tahun, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang Raja Alam Bawah bergumam seolah-olah dia sedang tidur sambil menatap dengan tercengang ke angkasa. Dia telah berkultivasi dengan pahit selama 6.000 tahun sebelum akhirnya menjadi Raja Ilahi dan dia adalah satu-satunya Raja Ilahi di alam bintangnya, orang nomor 1 di dunianya yang tak tertandingi dan dipatuhi secara universal. Tapi pria dalam penglihatannya, yang baru saja mencapai usia 30 tahun. Saat Luo Changsheng perlahan-lahan mendekat, aura milik alam Raja Ilahi juga mengikuti dan itu sangat jelas terlihat, namun meski begitu, banyak individu kuat yang berkumpul di tempat ini masih menatapnya dengan ekspresi kaget dan bingung di wajah mereka. Mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya sehingga mereka mulai curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Dalam pertempuran dewa yang diberikan ini, mereka sudah sangat terkejut berkali-kali. Hal ini terutama terjadi dalam pertempuran terakhir di mana Yun Ce dan Luo Changsheng telah mendorong diri mereka sendiri hingga titik ekstrim. Itu adalah pertarungan yang telah menampilkan bakat dari dua anak dewa terhebat dari wilayah ilahi timur hingga batas maksimal. Hasilnya, dampak pertempuran itu mengejutkan semua orang yang menyaksikannya dan masih terngiang kuat di hati dan pikiran orang-orang yang hadir saat ini. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di akhir pertempuran dewa yang diberikan ini, kejutan yang lebih besar akan terjadi di kepala mereka. Raja Ilahi berusia 30 tahun, pernahkah wilayah ilahi timur kita memiliki orang seperti itu sebelumnya? Jika kita mengecualikan warisan unik yang diwariskan di dalam kerajaan, kamu pasti tidak akan dapat menemukan satu pun. Bahkan jika kamu dengan susah payah meneliti seluruh sejarah wilayah ilahi timur, hasilnya akan tetap sama. Luo Changsheng,
Ini benar-benar menciptakan keajaiban yang melampaui yang lama dan mencengangkan yang baru. Pertempuran ini adalah pertempuran yang tidak perlu lagi dilakukan, kata seorang raja dunia tengah sambil menghela nafas panjang. Luo Changsheng telah tiba, tetapi dia tidak pergi ke tempat di mana Holy Eves Realm seharusnya berada. Sebaliknya, dia melangkah ke udara saat dia perlahan-lahan melenggang melintasi langit sebelum dengan lembut melayang ke bawah dan tiba langsung di Confederate God Stage. Tatapan semua orang tertuju pada sosoknya dan tatapan ini dipenuhi dengan kekaguman, gairah, keterkejutan, dan ketidakpercayaan yang takjub. Sebagian dari tatapan ini juga dipenuhi dengan rasa rendah diri dan rendah diri, seolah-olah mereka sedang melihat sosok dewa dengan kagum dan teror. Karena yang berdiri tepat di depan mereka adalah Raja Ilahi yang baru berusia 30 tahun. Luo Changsheng melipat tangannya di belakang punggung saat dia berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi. Di bawah tatapan tajam seluruh penonton, auranya setenang air. Senyuman masam terlihat di wajahnya yang tampan dan tidak ada satupun riak yang menutupi matanya. Faktanya, dia bahkan tidak melirik pria yang menjadi lawannya hari ini. Di bawah aura Raja Ilahi miliknya, lingkaran cahaya tidak jelas yang tergantung di atas kepalanya dengan cepat menjadi sangat redup. Faktanya, banyak dari mereka yang hadir begitu terguncang dan kaget dengan kejadian ini sehingga mereka hampir melupakan keberadaan Yun Ce. Raja Ilahi, untuk berpikir bahwa, Raja Ilahi, pupil cantik Sui Yingyue berkontraksi dengan keras saat matanya terus bergetar samar. Bibir Sui Meiyin sedikit terkulai terbuka dan dia tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Mungkinkah dalam waktu singkat ini, alam Eves suci menggunakan semacam obat roh khusus untuk memungkinkan Luo Changsheng menerobos kemacetannya dengan paksa? Alam Holy Eves sangat sedih karena kalah, bukan? Seru Sui Yinghen. Meskipun penggunaan kekuatan luar untuk mencapai terobosan secara paksa dapat membuat kultivasi seseorang meningkat pesat, hal itu juga akan membahayakan bakat bawaan orang tersebut. Jadi bisa dikatakan sama dengan membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telurnya. Tidak, Sui Qianhang berkata sambil perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin alam Holy Eves melakukan hal seperti itu pada Luo Changsheng. Terlebih lagi, aura Raja Ilahi yang terpancar dari Luo Changsheng tidak mengandung setitik pun ketidakstabilan atau kedangkalan. Sebaliknya, auranya begitu stabil hingga mencengangkan. Hal ini bukan hanya sebuah terobosan alamiah, namun juga merupakan terobosan yang seharusnya dilakukan setelah melalui persiapan dan akumulasi yang cukup lama. Ini bisa dikatakan sebagai terobosan sempurna yang dicapai melalui pengetahuan dan persiapan yang sempurna. Jika tebakanku benar, Sui Qianhang berkata, matanya berkedip samar, Luo Changsheng seharusnya sudah menjadi Raja Ilahi sejak lama, tetapi tuannya Luo Guxi dengan paksa menekannya dan tidak mengizinkannya melakukan terobosan. Apa? Sui Yingyue berkata dengan suara kaget saat kepalanya terangkat dengan tajam. Meskipun Luo Guxi memiliki temperamen yang aneh dan eksentrik, pemahamannya tentang jalan mendalam adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Sebagian besar penghargaan atas pencapaian Luo Changsheng saat ini harus diberikan kepada Luo Guxi. Pertempuran terakhir ini telah menjadi pertempuran yang tidak perlu lagi dilakukan. Sui Qianhang berkata sambil hatinya dipenuhi dengan penyesalan, meskipun Yun Ce telah pulih sepenuhnya, namun belum ada perubahan yang jelas pada auranya. Namun, Luo Changsheng telah langsung melangkah ke dunia baru yang megah. Meskipun perbedaan antara puncak alam roh ilahi dan alam raja ilahi hanya setengah langkah ini adalah jurang yang sangat besar yang gagal dilewati oleh banyak praktisi mendalam. Perbedaan antara kedua orang ini adalah sesuatu yang kalian semua akan pahami secara alami begitu kalian mencapai ketinggian ini. Keduanya awalnya sama-sama cocok, tapi sekarang, sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa ada perbedaan besar di antara keduanya. Jika Luo Changsheng, yang kini telah menjadi Raja Ilahi,
ingin memenangkan Yun Ce, semudah membalik telapak tangannya. Bahkan jika Yun Ce memiliki teknik yang lebih aneh dan menakjubkan, dia bahkan tidak memiliki 1% pun peluang untuk menang pada tahap permainan ini. Ini adalah kata-kata dari guru ilahi, diucapkan dengan kepastian yang tak tertandingi dan tidak memberikan ruang untuk interpretasi. Tidak masalah. Sui Meiyin mengangkat hidungnya sambil mengendus dengan sedih, bahkan jika kakak Yun Ce tidak mampu memenangkan Luo Changsheng saat ini, itu hanya sementara. Di masa depan, dia pasti akan lebih kuat dari Luo Changsheng, faktanya, dia akan lebih kuat sejauh ini. Kepala Sui Yinghen merosot ke bawah saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, jika aku tahu itu akan terjadi, maka kita seharusnya tidak menyia-nyiakan setetes air dewa itu, oh. Seluruh tubuh Sui Yinghen gemetar saat tangannya dengan cepat menutup mulutnya. Keringat membasahi seluruh dahinya, tapi beruntung baginya karena Sui Qianhang sepenuhnya terfokus pada Luo Changsheng dan hatinya sedang kacau, jadi dia tidak memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Sui Yinghen. Raja Surgawi berusia 30 tahun, dan dicapai secara alami dan tanpa warisan pada hal itu. Raja Naga menghela nafas kagum, potensi umat manusia benar-benar mengejutkan. Hehe, Kaisar Langit Surga Abadi tertawa kecil, untuk bisa menjadi Raja Ilahi di usia yang begitu muda, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Ilahi Timur. Alam Ifes Suci benar-benar memberi kita kejutan yang mencengangkan namun menyenangkan kali ini. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat. Dewa Kaisar Sitian berkata dengan harum. Ketidakpuasan dan kecemburuan terdengar jelas dari suaranya. Hal ini karena wilayah Ilahi Timur bukanlah satu-satunya wilayah yang tidak pernah memiliki Raja Ilahi berusia 30 tahun sebelum hari ini. Wilayah Ilahi Selatan miliknya juga tidak pernah menghasilkan bakat seperti itu. Namun, Kaisar Langit Surga Abadi tidak sedikit pun marah dengan kata-kata itu. Senyuman menghiasi wajahnya saat cahaya aneh berkedip di matanya. Bahkan eksistensi seperti dia tidak bisa tetap tenang sepenuhnya di hadapan Raja Surgawi berusia 30 tahun. Sepertinya perasaan yang aku rasakan sebelumnya tidak salah. Raja Naga tiba-tiba bergumam, dia bisa saja menjadi Raja Ilahi sejak lama, tapi ada batasan pada pembuluh darahnya yang dalam. Akibatnya, dia tidak diizinkan untuk menerobos, mungkin itu untuk mengumpulkan dan mempersiapkan diri dengan baik untuk terobosan akhirnya. Mungkin juga karena orang yang menetapkan batasan takut cahayanya akan bersinar terlalu terang, sehingga menimbulkan masalah yang tidak perlu. Arti di balik kata-kata Raja Naga cukup jelas. Arti dari kata masalah yang tidak perlu adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang yang hadir. Meskipun Luo Changsheng adalah kepala dari 4 anak dewa wilayah timur dan orang nomor 1 di generasinya, pada akhirnya masih ada orang-orang seperti Jun Silei, Sui Yingyue dan lainnya yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi jika dia menjadi Raja Ilahi sejak usia yang lebih muda, maka dia pasti akan menimbulkan kecemburuan yang mendalam dari orang lain. Kaisar Langit Surga Abadi mengangguk pelan. Sayang sekali, Raja Naga menghela nafas ringan dan desahan ini juga terdengar di hati banyak orang yang hadir, rasa kasihan yang besar terhadap Yun Ce memenuhi hati mereka. Mereka pun merasa menyesal atas duel final yang seharusnya paling menggemparkan dan hebat. Suasana penonton telah berubah total. Demam penantian yang ada sebelumnya kini telah lenyap sama sekali dan yang tersisa hanyalah rasa kaget dan penyesalan yang mendalam. Ini adalah duel terakhir dari Confederate God Battle. Pertarungan yang juga menandakan bahwa konvensi dewa yang mendalam akan segera berakhir, namun sebelum pertarungan ini dimulai, semua orang yang hadir sudah dapat melihat akhirnya. Apakah pertempuran itu terjadi atau tidak adalah sesuatu yang tidak penting lagi. Yang terhormat Kuhui tiba di udara di atas panggung dewa yang diberikan, tatapannya menyapu seluruh tempat,
hari ini akan menjadi hari di mana pertempuran kedua dari Grand Final Dewa yang diberikan akan diadakan. Itu juga merupakan pertempuran yang akan menarik acara ini, hampir berakhir. Pemenang hari ini akan ditempatkan pertama dalam pengulangan konvensi dewa yang mendalam dan dinobatkan sebagai kepala dari semua anak dewa yang berkumpul di tempat ini. Yang kalah akan menempati posisi kedua dan akan diakui sebagai kebanggaan generasi muda wilayah ilahi Timur Saya. Selanjutnya, orang yang memenangkan mahkota hari ini akan diperbolehkan memilih seni kultivasi dari kerajaan raja yang berpartisipasi. Ini adalah hadiah yang belum pernah diberikan sebelumnya. Jika Anda tidak ingin melewatkannya, cobalah yang terbaik. Tatapan yang terhormat Ku Hui beralih ke samping saat dia berbalik ke arah tempat alam Snow Song duduk. Waktunya telah tiba. Yunce, kamu bisa memasuki Conferred God Stage. Nada suara yang mulia Ku Hui sangat datar. Jika Yunce menyerah begitu saja pada pertarungan ini, dia memang akan merasa kecewa, tapi pada saat yang sama, keputusan itu tidak akan mengejutkannya sedikit pun. Tatapan seluruh penonton beralih ke Yunce pada saat ini dan ini disertai dengan banyak gumaman pelan dan desahan lembut. Saat dia mendengar 3 kata alam raja ilahi, Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun dan alisnya yang tegang dan mengerut juga tidak mengendur sedetik pun. Saat ini, dia bahkan tidak bisa merasakan pada tingkat apa aura Luo Changsheng berada, karena dia bahkan tidak bisa merasakan setitik pun kekuatan yang memancar dari tubuh Luo Changsheng. Faktanya, bagi Yunce, orang yang berdiri di sana tampak tidak lebih dari seorang sarjana lemah yang tidak memiliki sedikit pun energi yang besar, seseorang yang tampak begitu lemah sehingga dia bahkan akan berjuang untuk mengikat seekor ayam. Akibatnya, Yunce merasa sulit bernapas, ia merasa seolah ada beban berat yang menekan jantungnya. Luo Changsheng belum pernah melihatnya sekalipun selama periode ini, dan jelas bahwa ini adalah suatu bentuk penghinaan, tapi Yunce samar-samar bisa merasakan aura jahat yang sangat menindas mengunci dirinya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Yunce perlahan berdiri. Yunce, seru Mu Bingyun mendesak. Tubuh Yunce bergetar sedikit, namun dia tetap terbang ke langit sebelum mendarat di dalam Conferred God Stage. Mu Bingyun bahkan tidak berusaha membujuk Yunce untuk mengakui pertarungannya, karena dia sangat sadar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Karena hal ini juga, perasaan khawatir yang kuat mulai muncul di hatinya. Di tempat ini, hanya dia yang tahu mengapa Yunce berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ini, dan hanya dia yang tahu berapa banyak yang telah dibayar Yunce dan berapa banyak kesengsaraan yang dia alami untuk mencapai tahap ini. Namun sekarang, pada saat-saat terakhir, ketika dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari tujuannya, takdir sepertinya telah mempermainkannya dengan lelucon yang paling kejam dan membuat putus asa. Jadi bagaimana Yunce bisa puas dengan situasi saat ini? Dia benar-benar tidak mampu membayangkan kekacauan yang saat ini terjadi di hati Yunce dan bagaimana dia bisa menahan tekanan yang begitu kejam dan tanpa ampun. Ah, apa yang sedang terjadi? Bocah Luo Changsheng itu benar-benar menjengkelkan, kata Huo Ruli dengan gigi terbuka. Tuan Istana Bingyun. Alis Yan Juhai menyatu erat saat dia berbicara, kita harus memanfaatkan fakta bahwa duel belum dimulai dan segera mengirimkan transmisi suara ke Yunce untuk menasihatinya memilih saat yang tepat untuk mengakui kekalahan. Luo Changsheng telah menjadi Raja Ilahi, jadi Yunce harus menyadari fakta bahwa dia tidak memiliki satu kesempatan pun untuk meraih kemenangan. Tidak ada rasa malu untuk mengakui kekalahan dalam situasi ini. Tetapi jika dia tetap bertahan, saya khawatir Luo Changsheng akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Mu Bingyun terdiam. Ini, seharusnya tidak demikian, kan? Huo Poyun berseru, meskipun Luo Changsheng sangat kuat, dia juga merupakan keturunan bangsawan terkenal yang sifat berbudaya dan ramahnya terkenal di seluruh negeri.
Dia jelas bukan tipe orang seperti kakak laki-lakinya Luo Chang'an, jadi dia tidak boleh melakukan hal seperti ini, terlebih lagi, saat ini dia juga berada di hadapan semua orang yang berkumpul di sini. Tidak, Yuner, kamu tidak mengerti. Huo Ruli berkata sambil alisnya merosot, jika seseorang yang belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya tiba-tiba kalah, dampak kekalahan ini terhadap dirinya akan sangat besar. Lebih jauh lagi, jika seseorang yang biasanya setenang dan selembut air benar-benar merasakan kebencian terhadap orang lain, orang itu akan menjadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas yang mengamuk begitu saja. Lebih jauh lagi, perasaan yang diberikan Luo Changsheng hari ini kepadaku, rasanya tidak enak. Ah, mulut Huo Poyun terbuka lebar saat ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dada Mu Bingyun terangkat dan rasa khawatir yang kuat membeku di matanya yang sedingin es. Namun, dia memilih untuk tidak mengirimkan transmisi suara apapun kepada Yun Ce saat dia berbicara dengan suara lembut dan tipis, dia sangat menyadari hal ini. Tapi dia tidak mau mendengarkan.